Kololo. Demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Pak Ustadz, karena Pak Ustadz datang di warung Opara Kololo, Pak Ustadz saya kasih kaos ini. Ini udah loh Papa Kreatif. Ya kan? Kan Pak Ustadz baru pulang kampung. Ada yang baru. Pengusaha. Baru Pak Ustadz. Apalagi bulan Ramadan kan? Tapi bukan cuma saya kan yang dapat, semua dapat. Pasti. Pasti tidak dapat. Maksudnya pasti tidak dapat hari ini. Ya Abadi mau kasih Pak Ustadz dulu dengan peti pemain musik. Oh kan. Ukurannya sudah sesuai apa ini? Ya? Ukurannya L saya. Pokoknya ukuran Pak Ustadz sesuai dengan ukuran Pak Pucoki. Maksudnya oleh Pak Pucoki lain Pak Ustadz. Orang dapat apa? Makasih banyak Abah. Ya, ini Orang dapat ini. Ini ulo musik. Asik, alhamdulillah. Karena main bagus di Para Kololo. Asik. Ada baju baru. Abah Di pastor pas saya. Hah? Orang di pastor pas saya. Nah itu. Bukan tidak boleh RT pungut-pungut uang. Abah, Uruan. itu tidak boleh. Tidak boleh. Saya selaku keamanan tidak dapat. Nanti berikutnya. Tenang saja, begini Abah toh. Jadi lama mau ini dapat 1 semua jam. ini. Mau dapat semua toh. Mau dapat semua? Iya, yang ini pasti ti Abah mau kasih. Tenunu olah pasti ti Abah mau kasih. Ti Abah mau kasih biar. Maksudnya mau kasih tapi kasih setengah. Sebetulnya tiba aku punya Apa? cerita buka jendela Kenapa? bikin kepala. Bulan Rama. Pesan dari Ustadz bubur ayam. Oh iya. Mana bubur ayam? Ada Pak Ustadz. Warung Para Kololo Pak Ustadz di bulan Ramadan menyediakan semua menu. Mau nunggu makanan, mau nunggu minuman. Menunggu itu mana makanan? Ya kan setelah dia pesan kan lihat dulu toh. Ini di Pak Jadi Ustadz. ini untuk menu buka, menu sahurnya ada. Menu buka ada Ustadz, ada kurma. Alhamdulillah. Saya jadi menu sahur di Pak Ustadz juga. Lanjut. Tapi sebelum Amin. Ustadz mau begini, ini saya mau bertanya, kalau Ustadz ini masalah bangun sahur itu. Nah. Ada Ustadz saya teman itu, tidak tinggi dia. Pendek? Dia Pendek. Ustadz tidak, Ramadan Ustadz. Maksudnya tidak tinggi. Iya, tidak kan pendek. Jadi Pak RT ini Pak Ustadz mencela tidak boleh. Tidak tinggi maksudnya bagaimana? Tidak tinggi dia, memang begitu dia Ustadz. Pak RT, Ya. minimalis. Oh minimalis. Dia itu Ustadz, pas bangun sahur itu hari pertama, habis itu kan so tidur ulang. Tapi Baru bangun lagi, so pas sahur boleh. Hari kedua, itu bagaimana itu Ustadz, dari posisi yang begitu itu Ustadz? jadi ya kalau tidur di malam hari tidak ada masalah lah ya. Yang kita berusaha menghindari ini tidur di siang hari secara berlebihan. Bukannya tidur itu adalah ibadah, Pak Ustadz? Iya. Ya, memang disebutkan tidur seorang yang berpuasa itu menjadi ibadah. Tetapi ya niatnya harus jelas. Ini tidur dalam rangka bermalas-malasan atau dalam rangka mempersiapkan tenaga agar menyimpan tenaga agar bisa kemudian menjalani ibadah. Tidur Begitu. itu ibadah Dia Pak Ustadz. boleh menjadi Apalagi bau mulut orang puasa kan harum. harum. Tok itu Pak Ustadz tatia totilat ya. Habis lo telapa tolong tihmi lontot tihmi Pak Ustadz. Titirian ya tia, dia tirian Pak Ustadz. Iya. Patah, ada puasa ini. Karena baunya orang mulut orang puasa kan harum, kan boleh itu popot katanya Pak Ustadz. Ada bau buang angin kau ini. Dibilang tidak. Itu bau sekali. Ada bau itu. Tapi ada yang menarik yang saya mau sampaikan Abah dan teman-teman semua, Opa Coki, Opa Roro, Upik, Rian dan Abah Dinggo, Frankie juga. Siap. Bahwa waktu makan sahur itu waktu yang paling afdal. Untuk apa? Untuk berdoa, meminta dan beristighfar. Tapi disebutkan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala itu seolah turun ke langit dunia pada
sisa sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu waktu-waktu sahur, waktu-waktu kita bangun untuk makan sahur. Allah Subhanahu wa taala turun saat itu di langit dunia. Langit dunia ini langit yang dekat dengan kehidupan kita warga di bumi, begitu. Di Kan Barakolol langit itu sudah maksudnya. 7 petala langit. Nah, langit dunia itu langit nomor 1 yang dekat dengan kehidupan kita. Allah turun di situ dan melihat hamba-hambanya. Lalu Nabi mengatakan, saat itu Allah Subhanahu wa taala melihat jika ada hamba-hambanya yang berdoa di malam itu, apapun doanya dikabulkan. Siapapun hambanya yang meminta saat itu, permintaannya akan diberi. Dan yang terakhir, siapapun hambanya yang beristighfar saat itu, minta ampun akan dosa-dosanya, saat itu juga dosanya diampuni. Masya Allah. Jadi orang yang bangun sahur, dia mendapatkan fadilah itu. Nah, yang tidak mau sahur alasan sudah makan di Setelah waktu tarawih. buka, dan dia malas bangun sahur, dia tidak mendapatkan fadilah itu. Tapi puasanya sah, Ustaz. Iya, puasanya tetap Jadi- sah, tapi berkahnya yang kurang. Gitu. Anda ini semua Pak Ustadz, Ya. ini Upik tahu dari awal, dari dulu Upik tahu ini semua cerita Ya. yang Pak Ustadz ada sampaikan. Maka? Ini. Pasti Upik sudah berdoa dari dulu, ya Allah tinggikan badan tuku ini. Pasti iya, iya. akan Bulan Ramadan. Ini Tengupik ini dia pernah bercerita tadi. Dia bilang dia berpuasa setengah hari karena masih anak-anak. Bagaimana menurut Pak Ya, Ustadz itu pertanyaannya umurnya berapa? Umurnya Upik berapa? Kalau di KTP 19 plus Pak Ustadz. 19 plus. Iya. Kalau di luar KTP? Ya, Di luar KTP? kalau di luar KTP dapat 517. 19 plus ini maksudnya ulolo, Ti. mau ke 20. Muka 20. Gitu. Muka OTW. iya. Oh, on the way 20. Pak Ustadz, baru waktu makan sahur itu jam-jamnya. Misalnya, kan mulut sama. Sepertiga malam terakhir itu Abah, kalau kita mau hitung dengan waktu jam sekarang, itu kira-kira ada di angka jam 3 malam, jam 4 malam. Pak. Pak Ustadz kan mulut sama, somo imsak. Kan begitu toh, patahulung Ya. ketahya turun sih bagaimana Ustadz? Bari ke satu batang. Ya, imsak itu nanti lain lah pembahasannya. Sebab imsak itu sendiri pengertian dari saum atau siam. Saum atau siam yang namanya puasa itu dalam bahasa Arab juga artinya imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Puasa menahan, saum menahan, siam juga menahan. Nah, batasan Bahasa Arab imsak itu menahan. Oh, Dan kapan waktu menahannya? Pada saat matahari fajar menyingsing, itu batas akhir orang tidak makan. Ya, makan dan minumlah kalian hingga jelas fajar, begitu. Itu saat imsak. Cuma memang tradisi kita beberapa saat sebelum azan subuh, Iya. ada yang teriak-teriak di masjid, imsak. Padahal imsak itu artinya menahan. Imsak itu sendiri berarti puasa, begitu. oh jadi sebelum fajar terlihat Pak Ustadz. Iya, sebelum masuk waktu fajar. Kan puasa yang namanya puasa itu adalah menahan lapar, minum, bersenggama dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, jadi Oleh Bapak Coki Pak Ustadz, waktu Ya. itu tidak sempat terlambat bangun Pak Ustadz. Oh, hati-hati ya. Kan nuhil Pak Ustadz itu pengajian Ya. kan. Pokoknya masih masa gelap itu kan masih boleh sahur toh. Ya. Oh, lo terlambat bangun. Aduh lau. Tidak utari jadi lau pintu Pak Ustadz. Kan gelap. Nah, itu Pak Ustadz. Itu ya. Weh, bukan begitu ceritanya Pak Ustadz. Kan menunggu fajar tiba kan. Waktu itu saya makan terus sampai jam 7. Teh fajar di poe lodong gak main. Fajar itu matahari. jadi Sekarang kita dibatasi dengan azan subuh. Jadi begitu tiba azan subuh sudah tidak ada lagi orang makan sahur. Oh iya. Gerakan Gitu ya. tambahan tidak ada lagi Pak Ustadz. Jangan lagi ada gerakan tambahan. Gerakan itu tambahan. namanya tambah-tambah urusan. artinya yang tadi itu menahan Pak Ustadz pada saat Menahan. menjelang. Imsak itu artinya menahan, begitu. Jadi waktu untuk makan sahur itu sebenarnya Ya paling afdol itu di sepertiga terakhir. Sebab pada saat itu tuh Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan melihat mana hamba-hambanya yang bangun dan apalagi makan sahur, lalu di saat yang sama dia istighfar, di saat yang sama dia berdoa dan meminta. Apapun doanya dikabulkan, apapun permintaannya diberi oleh Allah dan pada saat dia beristighfar diampuni dosa-dosanya. jadi itu fadilah makan sahur. Itulah fadilah makan sahur. Nah, yang tadi perbedaan menu tidak masalah Ustaz. Tidak ada masalah. Makan tulang kambing, tulang sapi,
tulang sepeda pun sih kalau mau. Weh, Tidak boleh Pak Ustadz, tidak boleh. Sedangkan di sana makan tulang tidak boleh. Sumatera tidak boleh Pak Jadi Ustadz. pada hakikatnya boleh makan apa saja sepanjang makanannya halal. Kalau kita merujuk kepada tradisi Nabi, kebiasaan Nabi, Nabi itu bersahur dan berbuka itu dengan buah kurma. Dengan makan kurma. Tadi saya lihat ada kurma. Anu begitu. Nabi Pak Ustadz hanya 1 biji makan kurma. Tapi kurmanya Nabi bukan kurma sembarang kurma. Kurma Nabi itu kurma ajuan namanya. Tetangga latihan Pak Ustadz, anu Nabi kan 1 biji kurma. Ya. Tetangga latihan dia ada kurma buat tombongnya dia mau pilih Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz yang latihi. Nah, jadi pesan saya sebelum saya tinggalkan tempat ini, tempatnya Abah, jadi berusahalah setiap malam kita bangun sahur. Iya. Tapi berusaha sebelum sahur itu jangan sia-siakan waktu istirahat tidur. Habis taraweh kalau boleh tidur. Nanti bangun di sepertiga malam terakhir. Oh, iya. Subhanallah kita mendapatkan begitu banyak keberkahan dan fadilah. Terima kasih Pak Ustadz. Tunggu dulu. Pesanan linga nih. mana bubur ayam? Saya punya. Aduh, main loli Ini bubur ayam sudah boleh saya bawa ke rumah, Abah? Boleh boleh Se- boleh, sebelum Pak Ustadz. sebelum baku pisah dan Pak Ustadz, saya ada pantun buat Pak Ustadz. Pantun apa itu? Ada wajan yang warnanya putih. Kenapa Ustadz. bukan hitam? Hah? Kenapa bukan hitam? Karena DP warna putih, Ah, tidak ada iya. yang hitam. Ya bagus. Pak Ustadz, Ya. ada bos saya yang minta ayam sahur akan uti. Tidak ada. Nanti datang pakai tangan kalau minta ayam. Jadi tadi pesan bubur ayam. Iya. Saya jual bubur ayam. Bubur. Nah, ini jual bubur ayam. Pesanan 50 coki oli Pak RT. Oke. Yang begini. Pertanyaannya kan, Pak Abadi nggak jual bubur ayam? Ya, Iya. jual. Nah, ini jual bubur ayam 1. Boyan lali odi bukan bubur ayam begini juga Pak Ustadz sampai di masjid orang bawa. Jadi sebelum ke masjid ya saya ingatkan teman-teman sekalian, ayo kita ke masjid, jangan lupa sholat tarawih dan isya berjamaah. Insya Ya. Pada saat tutup dulu Pak Ustadz. Kan habis tari baru buka ulang. Iya. Ini berjamaah kan. Ya. Oke. Subhanallah. Ya Nabi, Ya, Abah makasih banyak salam ya. alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, ya Rasul, salam